Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah atas segala nikmatnya, atas segala karunia-Nya. Semoga kita bisa senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, menggunakan segala nikmat ini untuk ketaatan, menjalankan semua perintah-Nya dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing umatnya dengan ikhlas, dengan penuh perjuangan, kerja keras, tanpa pamrih, hanya mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa mengikuti sunnah-sunnahnya, mengikuti ajarannya, mencontoh perilaku, akhlak, muamalah, akidah dan ibadahnya. Semoga kita menjadi hamba-hamba yang mendapat syafaatnya kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita lanjutkan pembahasan kita. Masih ada beberapa pembahasan yang kita menyempurnakan tentang pembahasan gharar, jual beli yang diharamkan. Itu diantara alasannya adalah gharar, sesuatu yang tidak menentu, ketidakjelasan. Tapi ternyata gharar ini dikecualikan. Jadi jual beli gharar itu aslinya dilarang, tapi ada beberapa yang dibolehkan, yang memenuhi kriteria. Beberapa diantaranya adalah kalau ghararnya itu banyak, mayoritas, itu jelas tidak boleh. Tapi ghararnya, ketidakjelasannya adalah sedikit dan itu sulit untuk dihindari, maka ini tidak mengapa. Misalnya kita beli motor atau beli mobil, kita nggak tahu dalamnya isinya, mesinnya, underdealnya di dalamnya itu masih bagus atau tidak. Yang penting bisa dicoba, tapi tidak tahu detailnya sampai tentang spare partnya atau underdealnya yang di dalam. Ini tidak mengapa, tidak harus dirinci sampai ke spare partnya dan underdealnya dan yang lain-lain. Kemudian doror itu kalau yang sedikit maka ya tidak mengapa. Ya sedikit tadi sesuatu yang tidak bisa dihindari. Seperti kita misalnya beli buah, nggak kelihatan di dalamnya ada ulatnya atau tidak. Kalau memang dari luarnya itu bagus, ya sudah. Misalnya kayak semangka, tidak harus setiap beli semangka harus dibelah dulu, diteliti dulu, enggak. Karena kelihatan kulitnya atau permukaannya saja. Jadi doror ada yang dibolehkan kalau tidak banyak. Kan bisa dilihat indikasinya dari kulit buahnya, permukaannya, kesegarannya, baunya dan lain sebagainya. Yang kedua, doror itu dibolehkan kalau bukan akad asli atau akad pokok. Kalau bukan akad pokok, misalnya kita beli, ini kan mau kurban kan, ya kan. Jadi beli sapi atau beli kambing, kita lihat perutnya kecil, nggak ada masalah, ini mau saya jadikan korban. Tapi ketika ternyata sudah dibeli, ada anaknya, nggak ada masalah, karena yang kita beli adalah induknya. Yang kemarin kan kita bahas, gharar itu tidak diperbolehkan kalau membeli yang masih di kandungan, tapi yang dibeli adalah induknya. Misalnya beli sapi, ternyata setelah disembelih ternyata ada anaknya, ada bayinya.
Begitu juga kambing. Nah, ini karena tidak ikut bukan bukan akad pokoknya. Itu hanya pengikut saja. Pengikut saja. Nanti kalau kita bahas tentang asuransi misalnya, kita beli tiket pesawat ada asuransinya. Karena itu mengikuti. Karena yang kita beli adalah tiket pesawat, ya itu nggak ada masalah. Oh, saya nggak mau beli tiket pesawat karena ada asuransinya. Semua tiket pesawat ada asuransinya. Kalau kita mau yang nggak ada asuransinya, ya berarti nggak naik pesawat karena semuanya pakai asuransi. Nah, yang diperbolehkan adalah yang gharar itu bukan dalam akad pokoknya. Yang ketiga adalah kalau gharar itu bukan sesuatu yang dibutuhkan banyak orang. Kalau dibutuhkan banyak orang, sesuatu yang tidak bisa dihindari, maka tidak mengapa. Misalnya kita jual beli padi itu, panen itu kan ada yang pakai sistem, istilah kita nebaske. Satu kota itu mau dijualnya berapa. Nah, itu kan nggak jelas ini hasilnya dapat berapa kintal atau berapa ton, tapi per kota itu. Demikian juga kalau dalam pertanian yang lain, misalnya nebaske ketela, bohong gitu, kan nggak tahu dalamannya itu sudah besar-besar atau tidak. Sudah, yang penting dalam kebiasaannya, dan itu kan yang tahu orang yang sudah terbiasa dalam bertransaksi seperti itu. Ya, bukan orang yang awam. Nah, itu yang ketiga, yaitu dharar itu dibolehkan kalau itu memang dibutuhkan banyak orang dan tidak tidak bisa dihindari. Yang keempat adalah dharar itu dibolehkan kalau akadnya bukan jual beli atau timbal balik. Akadnya adalah tabaruat itu sukarela atau sedekah. Misalnya ada orang sedekah, saya sedekah semua uang yang ada di dompet saya. Kan nggak jelas, entah 1.000, entah 10.000, entah 1 juta, kan nggak jelas. Nah, kalau akadnya sedekah atau pemberian, saya kasih kamu hadiah apa yang ada di kota ini, nggak tahu isinya apa di kota itu, apa itu roti atau minuman atau jam tangan atau sesuatu yang lain, nggak jelas. Tapi itu bukan akad timbal balik jual beli, maka dibolehkan kalau akadnya adalah tabaruk atau sukarela atau sedekah. Nah, ini 4 hal yang gharar itu diperbolehkan. Nah, sekarang kita ambil contoh-contoh transaksi yang modern yang ada ghararnya. Nah, sebagaimana judulnya, yang pertama adalah tentang asuransi. Nah, asuransi ini berarti seseorang pengikut asuransi mendaftar kepada perusahaan asuransi dan dia membayar premi, entah itu setiap bulan, entah itu setiap tahun, biasanya per tahun atau apa. Kemudian pihak asuransi menjamin kalau ada kerugian dari pihak anggota, orang yang ikut asuransi ini, maka dia akan mengganti kerugian yang dia alami. Misalnya ada asuransi mobil, asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan kerja, asuransi kebakaran, bahkan ada asuransi jiwa. Nah, jadi ketika orang itu kena sakit, pihak asuransi yang membayar semua biaya kesehatannya. Ketika mobilnya kebakaran atau rusak, maka asuransi menggantinya. Ketika orang itu meninggal dunia, kalau asuransi jiwa dapat sekian juta. Nah, ini namanya asuransi. Jadi perusahaan asuransi memberikan kepada anggotanya jaminan dengan syarat dia membayar premi yang itu dibayarkan. Dan kalau tidak terjadi apa-apa, maka preminya itu hangus, hilang. Nah, ini asuransi.
Asuransi ini awalnya adalah karena perdagangan di Eropa. Ini bukan sesuatu yang lama, dia sesuatu yang baru. Ada yang mengatakan sejak abad ke-14 Masehi, berarti 1300-an. Itu karena perdagangan sudah melampaui antar negara dan melewati laut. Barang dagangan yang dibawa lewat kapal kadang utuh, kadang tidak utuh. Kadang tenggelam kapalnya, kadang kadang rusak barangnya. Nah, maka mulai ada ide atau pelayanan dengan asuransi yang menjamin bahwa barangnya itu akan sampai di tangan pembeli, atau kalau terjadi kerusakan maka pihak asuransi ini yang akan menggantinya. Jadi awalnya adalah dalam perdagangan, pengangkutan barang dagangan. Ada yang mengatakan di sini di Italia. Kemudian mengikuti perkembangan zaman, maka bertambahlah macam-macam asuransi ini. Kemudian ada asuransi tadi kebakaran, asuransi jiwa, asuransi kesehatan dan lain sebagainya. Ini asuransi. Nah, jenisnya tadi ada asuransi kesehatan, jadi orang membayar premi. Kalau sakit, biaya pengobatannya dijamin oleh pihak asuransi berapapun, atau dibatasi dengan jumlah tertentu. Yang kedua, asuransi jiwa. Kalau yang anggota asuransi itu meninggal, dia dapat sekian juta ahli warisnya. Atau asuransi tentang jaminan keselamatan kerja misalnya bagi karyawan, atau tentang barang, asuransi rumah, asuransi mobil, asuransi barang dagangan dan lain sebagainya. Nah, ini ada dua macam asuransi. Yang pertama, ini asuransi yang difahami secara umum, yaitu yang seperti gambaran yang tadi kita gambarkan, namanya asuransi komersial. Jadi tujuannya adalah cari untung, cari laba. Asuransi ini yang kita bahas tadi. Ada orang bayar premi, maka dia masuk dalam asuransi itu ke perusahaan asuransi, maka pihak perusahaan asuransi akan menjamin apa yang diasuransikan ini. Kalau terjadi kerusakan, kecelakaan, atau kehilangan, maka pihak asuransi akan menggantinya. Nah, asuransi yang kedua adalah asuransi ta'awun atau takaful. Nah, ini yang sesuai dengan syariat, yaitu kalau yang pertama tadi akadnya adalah timbal balik. Jadi pasti kalau tidak untung ya rugi. Ada dua kemungkinan. Kenapa? Kalau tidak terjadi apa-apa, preminya hilang, maka jelas rugi. Kalau terjadi kenapa-kenapa, berarti dia untung karena barangnya diganti, padahal preminya sedikit. Kalau tidak terjadi apa-apa, maka yang untung adalah perusahaan asuransi. Yang pesertanya rugi karena preminya hangus. Tapi kalau pesertanya mendapat kecelakaan atau ditimpa musibah, maka perusahaan mengganti, maka perusahaan merugi dalam hal orang ini. Dan orangnya mendapat untung karena preminya yang dibayar sedikit, dia dapat ganti yang lebih banyak. Nah, ini kalau asuransi komersil. Yang kedua, asuransi takaful. Asuransi takaful adalah akadnya bukan timbal balik, akadnya adalah tabaruat. Tabaruat itu sedekah, niatnya sedekah. Misalnya ada orang satu RW atau satu RT iuran masing-masing 10.000. Misalnya ada orang kalau satu RT misalnya aja kita 100 kali 10.000 berarti berapa? 1 juta. Ya, 1 juta atau lebih? 1 juta. 1 juta. 1 juta itu, nah nanti dari kesepakatan itu akadnya sedekah, hanya pemberian.
Kepada siapa diberikan? Kepada yang membutuhkan. Misalnya dari seluruh warga RT tadi iuran 10.000, entah setiap bulan atau setiap tahun, setahun sekali, maka sudah diikhlaskan bahwa itu sedekah. Untuk apa uang sedekah itu diberikan kepada yang ketimpa musibah? Misalnya ada yang sakit, maka diberikan kepada orang itu untuk biaya pengobatan. Misalnya ada yang ditimpa musibah, meninggal dunia, maka itu diberikan sebagai santunan. Nah, jadi pemberi asuransi tidak mengharapkan apa-apa, dia hanya bersedekah. Apakah pemberi itu boleh menerima sedekah? Boleh, karena dia warga di situ. Nah, ini asuransi yang takaful atau ta'awun. Contohnya, ini contohnya yang kita dapati dari asuransi yang ada di pemerintah, misalnya BPJS. Mungkin nanti kita bahas secara rinci tentang BPJS. Enggak rinci sekali sih, cuman secara mendetil agak ilah hukumnya. Yang kedua, misalnya kayak tabungan pensiun. Itu kan uangnya sendiri. Asal dia kumpulkan sendiri, tapi ketika sudah pensiun nanti diberikan. Atau asuransi kesehatan yang tadi seperti tadi dicontohkan, orang dalam masyarakat tertentu, misalnya karyawan satu pabrik iuran sekian, nanti siapa dari karyawan itu yang sakit untuk biaya pengobatan. Atau tadi satu warga, satu RT atau satu RW iuran dalam jumlah tertentu, nanti diberikan kepada yang tertimpa musibah. Ini tentang asuransi. Hukumnya bagaimana? Nah, ini tentang hukumnya. Jadi asuransi yang komersil jelas hukumnya haram. Kenapa? Karena tadi dalilnya orang itu memberi premi yang sedikit, kalau dia kena musibah dapat banyak. Berarti kalau dia dapat banyak, yang rugi perusahaan asuransi. Nah, kalau dia memberi premi sedikit, kemudian tidak terjadi apa-apa, preminya hilang. Berarti dia juga rugi. Sudah membayar uang tapi tidak dapat apa. Ini jadi ilah dari alasan kenapa diharamkan. Nah, ini asuransi komersil. Sedangkan asuransi yang ta'awun tadi, hukumnya diperbolehkan dalam syariat Islam, yang akadnya adalah sedekah atau tolong menolong tadi. Kemudian seperti gharar tadi, ada pengecualian tentang asuransi yang yang komersil tadi. Seperti yang saya contohkan tadi, idza kana ta'min tabi'an fil aqdi, kalau asuransi itu mengikuti akad pokok. Tadi kayak kita beli tiket pesawat, ada asuransinya. Misalnya kita beli motor, dapat jaminan garansi, misalnya asuransinya, atau beli mobil dapat asuransinya. Jadi akad pokoknya bukan itu, bukan asuransinya. Akad pokoknya adalah jual beli barang atau jasanya. Tapi asuransi hanya pengikutnya saja, tidak mendaftar secara pokoknya langsung. Yang kedua, kalau asuransi ini memang sesuatu yang dibutuhkan oleh banyak orang, misalnya yang sudah menjadi aturan negara. Nah, karena negara itu punya kewajiban menjamin kesehatan, kesejahteraan rakyatnya. Dan negara boleh memaksa rakyatnya untuk turut serta dalam dalam peran negara ini, saling tolong menolong dalam kesehatan warganya atau rakyatnya sendiri. Maka boleh memaksa untuk mengharuskan warganya untuk mengikuti asuransi. Nah, ini contohnya BPJS. Kemudian yang ketiga, kalau asuransi itu gratis. Contohnya bagaimana? Ada karyawan di sebuah perusahaan, kalau
karyawan tersebut, ini termasuk hak karyawan misalnya, karyawan tersebut sakit misalnya, dijamin pengobatannya oleh kesehatannya, pengobatannya oleh perusahaan. Kalau karyawan itu meninggal dunia, dapat santunan dari perusahaan tanpa ikut asuransi. Nah, itu yang dibolehkan. Nah, tentang yang BPJS tadi adalah termasuk asuransi kesehatan yang memang tanggung jawab pemerintah mensejahterakan rakyatnya dengan memberikan pelayanan kesehatan yang gratis kepada rakyatnya. Tapi karena kemampuan negara itu bermacam-macam, ya tidak sama, ya ada yang model seperti kayak BPJS diwajibkan rakyatnya atau penduduknya untuk mengikuti asuransi tersebut. Tapi tujuannya bukan untuk cari untung, karena itu kewajiban negara untuk melayani, melindungi rakyatnya, kesehatan rakyatnya. Nah, cuman sayangnya yang ada di BPJS itu masih ada beberapa kalau dalam bahasa kita fitur-fiturnya, aturan-aturannya yang terkait dengan denda, terkait dengan penambahan yang lain-lain itu yang belum sempurna. Bisa dikatakan belum sempurna. Tapi karena itu milik negara dan negara punya kewajiban, ya rakyat juga patuh kepada negara selama itu tidak melanggar syariat Islam, ya banyak yang membolehkannya. Walaupun untuk dikatakan sebagai kewajiban kan masih banyak juga yang tidak ikut. Bahkan orang yang tidak ikut BPJS pun kan ada yang kategori miskin itu digratiskan pengobatannya. Berarti kan itu ibaratnya subsidi silang dari pemerintah. Ini tentang asuransi. Berarti secara umum komersil, asuransi komersil hukumnya haram karena gharar tadi, bisa rugi bisa untung. Hanya dua kemungkinan itu. Enggak ada sama-sama untung, enggak ada. Asuransi itu sama-sama untung enggak ada. Dan perusahaan asuransi itu orientasinya, tujuannya adalah bisnis atau cari untung, bukan untuk pelayanan, bukan untuk sedekah dan lain sebagainya. Kemudian pembahasan berikutnya adalah musabaqat al-tijariyah, hukum undian dalam jual beli. Kita beli itu air mineral, di dalamnya ada kupon. Nanti kalau diserahkan, dikumpulkan, diundi, dapat hadiah. Atau beli permen atau beli sabun atau dapat undian. Bagaimana hukumnya? Undian berhadiah ini adalah salah satu cara strategi marketing yang digunakan oleh para perusahaan untuk menarik barang dagangannya biar laku, biar banyak peminatnya, biar orang tertarik dengan produknya. Nah, ini ada dua. Yang pertama adalah kalau masuk atau untuk menjadi ikut dalam undian itu gratis, nggak ada bayar tertentu. Misalnya beli air mineral tadi, otomatis di dalamnya ada kuponnya. Atau misalnya orang yang masuk dalam kegiatan tertentu gratis, nanti dapat hadiah. Atau ketika beli sejumlah barang dapat kupon tertentu. Nah, kalau itu gratis maka hukumnya dibolehkan. Kalau gratis tidak ada bayar tertentu. Yang kedua, kalau undian tersebut ada iurannya, walaupun sedikit, maka dihukumi itu haram. Kenapa? Itu seperti maisir, judi, walaupun sedikit. Jadi kalau harus membayar untuk mengikuti undian tertentu untuk nanti dapat hadiah, maka tidak diperbolehkan. Maka itu maisir, seperti untung-untungan, perjudian. Dan ini macamnya banyak sekali.
Nah, macamnya banyak sekali. Jadi untuk dapat kupon tertentu harus bayar. Nah, lalu bagaimana hukumnya tadi? Kuponnya harus membeli barang dagangan tertentu. Selama tidak menambah dari harga jual barang itu, hukumnya boleh, karena itu dianggap sebagai gratis. Ya boleh mempersyaratkan bahwa itu harus membeli barang dagangannya. Tapi hendaknya tujuannya orang yang membeli barang itu untuk kebutuhan, bukannya membeli hanya untuk dapat kuponnya, barangnya dibuang saja. Itu nanti hukumnya ya kayak orang main judi juga, karena barangnya dia tidak butuh, karena dia pengen dapat kuponnya saja. Nah, ini berarti dua macam yang undian tadi. Kalau itu gratis dibolehkan, kalau membayar iuran walaupun sedikit maka hukumnya haram. Kemudian saya akan bahas agak lebih lebar lagi, yaitu tentang hukum perlombaan. Perlombaan ini dalam syariat Islam ada perlombaan yang dibolehkan, perlombaannya saja, belum dapat hadiah. Perlombaan yang dibolehkan dan ada yang tidak dibolehkan. Kalau dalam hadis itu hanya sedikit, antara 3 atau 4, yaitu lari, berkuda, berenang, memanah. Dan kalau yang modern berarti yang dikiaskan kepada 4 hal tersebut. 4 hal tersebut itu dalam hadis disebutkan seperti itu. Berarti yang di luar itu kalau dijadikan perlombaan aslinya tidak boleh. Dan ini jarang difahami dan jarang dipublikasikan, jarang dijelaskan kepada khalayak ramai. Berarti semua perlombaan yang terlepas dari 4 itu asli hukumnya adalah tidak boleh. Kenapa 4 ini diperbolehkan? Lari, berkuda, memanah, berenang. Aslinya adalah persiapan untuk berjihad. Nah, ini dalam surat Al-Anfal ayat 50 berapa ini? Nah, surat Al-Anfal setelah ayat-ayat tentang perang Badar ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang ayat 60. Wa aiddulahum mastata'tum min quwwatin wa mir ribatil khaili turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum wa akharina min dunihim la ta'lamunahum Allahu ya'lamuhum wa ma tunfiqu min syai'in fi sabilillahi yuwaffa ilaikum wa antum la tudlamun. Dan persiapkanlah persiapan kekuatan lahum bagi mereka mastata'tum sekuat tenaga kalian, min quwwah kekuatan. Jadi 4 itu aslinya mengajar melatih kekuatan umat Islam. Min quwwatin wa mir ribatil khail, dan kuda-kuda perang. Turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum, yang itu bisa menakut-nakuti musuh Allah dan musuh-musuh kalian. Jadi untuk jihad fi sabilillah. Wa akharina min dunihim, dan orang-orang selain musuh kalian, mungkin orang munafik, mungkin orang yang lain. La ta'lamunahum Allahu ya'lamu, kalian tidak tahu ada musuh yang lain yang bukan hanya yang kalian hadapi, yaitu musuh yang misalnya kafir harbi. Ada musuh yang pura-pura menjadi teman biar mereka takut atau gentar kepada kalian. Allah yang lebih tahu tentang mereka. Wa ma tunfiqu min syai'in fi sabilillah, apa saja yang kalian nafkahkan untuk di jalan Allah, yuwaffa ilaikum, akan dibalas kepada kalian, wa antum la tudlamun, dan kalian tidak akan dizalimi. Itulah alasan kenapa 4 hal tersebut dibolehkan untuk diperlombakan. Catat, ini diperlombakan, bukan, kita belum membahas hadiahnya. Jadi ada perlombaan yang dibolehkan, ada perlombaan yang tidak dibolehkan. Nah, secara syar'i cuma 4 itu. Selain itu tidak diperbolehkan. Berarti ada yang diharamkan. Lomba nyanyi, lomba joget, apalagi lomba judi, apalagi nggak bisa.
Nah, jadi nggak bisa diperlombakannya saja tidak boleh, apalagi dapat hadiah. Kemudian yang dibolehkan untuk dilombakan ini untuk bisa dapat hadiah itu ada rinciannya lagi. Baru diperbolehkan untuk diperlombakan. Untuk dapat hadiah itu harus dirinci. Yang pertama, hadiah bukan dari peserta lomba. Yang tadi kan ada orang yang pengen dapat hadiah, itu daftar dulu, ya kan? Lomba apapun itu, kalau hadiahnya dari peserta lomba, maka itu tergolong maisir atau judi. Minton itu, yang kalah bayar kok saja termasuk judi. Futsal, yang kalah bayar sewa futsalnya termasuk judi. Nah, jadi bukan dari pesertanya. Bagaimana bisa menyiasati ini? Misalnya ada 2 orang lomba, renang lah atau lari lah, bayar 50.000. Yang menang dapat 100.000. Ini bisa menjadi halal kalau dia memasukkan orang ketiga atau orang lain. Jadi yang bayar itu 2, tapi pesertanya misalnya 3 atau 4. Yang 3 dan 4 ini nggak bayar. Nah, itu diperbolehkan. Atau yang lebih diperbolehkan lagi, yang bayar yang tidak ikut lomba. Oh, kamu olahraga lari di sana, nah yang menang tak kasih hadiah. Boleh. Atau yang bayar hanya salah satu saja, salah satu peserta. Tadi 2 orang tadi, ayo kita lari lomba dari sini sampai alun-alun. Kalau kamu menang tak kasih hadiah. Tapi yang ini tidak dipungut. Nah, kalau kalah ya nggak bayar apa-apa. Nah, ini boleh. Jadi untuk dikasih hadiah pun harus dirinci bagaimana mendapat hadiahnya. Nah, kemudian transaksi berikutnya yang kita bahas adalah tentang kenapa yang masuk dalam definisi gharar adalah transaksi berjangka. Misalnya jual beli saham. Saya sama Pak Rudi punya akad untuk jual beli saham, tapi akadnya itu untuk yang akan datang. Pak Rudi punya saham tentang yang dihalalkan, misalnya saham tentang perusahaan pertanian misalnya. Saya punya kesepakatan dengan Pak Rudi, saya akan beli saham dari Pak Rudi misalnya 100 lembar, harganya satunya 100.000, tapi belinya nanti bulan Desember tanggal 1. Saya akan bayar itu. Tapi harganya sudah ditentukan dari sekarang. Barangnya belum ada, uangnya juga belum. Tapi sudah perjanjian nanti tanggal 1 Desember kita transaksi saham itu 100 lembar, harganya 100.000. Kenapa tidak boleh? Karena harga saham itu fluktuatif. Mungkin sekarang sudah ditentukan 100.000, harganya mungkin masih 90.000. Tapi ketika nanti bulan Desember mungkin jatuh menjadi 50.000 atau bahkan bisa 2 kali lipat menjadi 200.000 ketika sudah transaksi itu. Maka hal seperti ini dilarang. Karena barang dan uangnya nanti. Ini sama dengan ya kayak jual beli utang nanti. Nah, itu yang satu. Yang kedua adalah dengan bayar. Nah, bayar misalnya gini. Tadi kan saya punya perjanjian sama Pak Rudi, ada 100 lembar saham, harga per lembarnya 100.000. Saya bayar kepada Pak Rudi 50.000 atau 1 juta lah. 1 juta kepada Pak Rudi. Saya selama 4 bulan, ini bulan nanti Juli, Agustus, September, Oktober. Nah, selama 4 bulan ini kalau saya jadi, saya akan bayar sahamnya Pak Rudi. Tidak boleh dijual kepada orang lain. Tapi saya punya ibaratnya panjer tadi 1 juta. Jadi selama 4 bulan, kalau saya deal setuju, nanti dalam jangka 4 bulan ini, di bulan manapun saya berhak untuk membeli sahamnya Pak Rudi. Jadi saya lihat sahamnya naik atau turun. Kalau naik sampai di tapi harganya sudah ditentukan tadi. Harganya 100.000 per lembar. Jumlahnya ada 100 lembar. Harganya sudah ditentukan, tapi saya bayar kepada Pak Rudi, jangan dijual kepada orang lain. Saya kasih uang 1 juta,
tapi dalam tempo 4 bulan kalau saya jadi saya beli, kalau tidak saya nggak jadi nggak apa-apa, uang saya nggak apa-apa hilang. Nah, ini juga tidak boleh. Kalau itu kan pakai panjer. Nah, ini juga tidak diperbolehkan karena gharar tadi. Kenapa? Karena dalam jangka 4 bulan ini mungkin saham masih fluktuatif, bisa naik bisa turun. Kalau sahamnya turun berarti nggak saya beli, nggak jadi saya beli, saya hilang 1 juta nggak apa-apa. Nah, kalau sahamnya naik saya beli, agak sahamnya jadi 150.000 di pasaran, tapi saya sudah janjian sama Uri dengan panjer 1 juta tadi, berarti harganya hanya 100.000 untuk 100 lembar saham. Nah, ini diantara transaksi gharar yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin ini yang bisa kita bahas. Nanti pembahasan berikutnya adalah tentang riba. Berarti entah malam Ahad berikutnya masih apa, kita ada kajian atau enggak. Jadi pembahasan berikutnya tentang riba. Silakan, wallahu taala alam. Nah, tadi yang dijelaskan tentang BPJS ketenagakerjaan itu kan ya sama PNS itu kan ada dana pensiunan. Itu kan kalau dari BPJS kan dari JHT kan ada iuran dari kita per bulan rutin, tapi kedepannya yang kita terima itu ada nilai manfaat. Tapi kita nggak tahu nilai manfaat itu berapa dia buat apa itu benar. Ya. Tadi sudah kita bahas termasuk yang dibolehkan dalam asuransi adalah asuransi jaminan hari tua yang dipotong dari gaji tadi, asal itu tadi uang jaminan hari tua itu dijadikan bisnis yang syar'i. Ya kan itu ada keuntungannya kan? Ada keuntungan. Yang dipertanyakan kan keuntungan itu dari mana, ya kan? Nah, kalau penggunaan uang jaminan hari tua itu untuk bisnis yang syar'i sesuai syariat, maka tidak mengapa, nggak ada masalah. Misalnya untuk bisnis properti, untuk bisnis apa yang sesuai syariat, tidak melanggar syariat, berarti tidak ada masalah. Tapi itu kembali tanggung jawabnya kepada pengelolanya, iya kan? Karena pengambil manfaat nggak bertanggung jawab untuk mengurusi itu. Nah, jadi itu termasuk dalam pengecualian yang diperbolehkan dalam asuransi, yaitu asuransi jaminan hari tua yang itu diambil dari per bulan dipotong gaji itu, dan asal pengelolaannya digunakan untuk bisnis yang syar'i, tidak melanggar syariat Islam. Kalau melanggar kita nggak tahu, nggak apa-apa. Kita itu tanggung jawab si pengelola. Nah, ada lagi. Ini tentang asuransi dan yang berkaitan dengannya, hukum tentang jasa asuransi. Ya, Mas Aki. Ini mau tanya masalah dana CSR. Ya. Gimana hukumnya menerima dana CSR, tapi di situ pada paketnya itu sangat meragukan. Meragukannya gimana nih? Makanya dana itu diambil dari ini contohnya. Dan itu terjadi di tempat saya. Bukan kalau pedagang itu ada paguyuban. Nah, paguyuban itu resmi dan akta notaris. Dari BI itu survei yang cocok untuk menerima dana CSR. Nah, kemudian kebetulan saya jadi ketua. Saya ditekan sama anggota, sebenarnya saya tidak mau. Tekanan itu yang berat. Ternyata di sini sistemnya itu sangat tidak stabil. Nah itu, enggak. Itu dari BI itu meminta toko, mencari toko, karena bantuannya kan berupa barang. Akhirnya sesuai apa namanya? Kalau mau ngajukan bantuan itu proposal itu harganya saya tunjukkan ke tokonya. Artinya hati-hati lah, hati-hati. Ini dari proposalnya segini, tunjukkan gitu. Dan itu nanti dari toko itu memberi saya fee. Itu yang pertama, itu bagaimana hukumnya menerima fee. Terus kemudian ternyata
Itu BI ada main gitu. Ya semua. Pokoknya dari sistem itu bagaimana? Kemudian dari pokok saja BI, kalau itu uang berasal dari riba, itu menerima bantuan dari riba, itu hanya diperbolehkan untuk fasilitas umum. Fasum, buat saluran air, buat WC umum, buat jalan, buat pos kamling, nah itu boleh untuk fasilitas umum. Tapi kalau itu untuk konsumsi atau untuk pribadi atau untuk orang dalam hal untuk keuntungan yang diambil untuk pribadi, maka lebih baik atau memang tidak boleh, tidak boleh diterima kalau itu sumber dananya adalah dari riba misalnya. Tapi kalau di luar itu maka boleh, misalnya PLTU ngasih CSR, nah itu jelas boleh, ya kan? Cuman ketika rincian tata pengelolaan dana CSR tadi, kalau ada praktek-praktek seperti itu ya memang itu tidak dibolehkan, ya kan? Termasuknya markup, ya kan? Kita harus mengupload proposal sekian, nanti kalau dapat nanti kita dapat persentase sekian, fee sekian. Begitu juga dengan potongan-potongan misalnya, yang terjadi kan seperti itu. Nah ini ya praktek kecurangan, dan parahnya kecurangan itu mewabah ke semua lini, semua sayangnya curangan itu sampai ke urusan masjid pun isinya kayak gitu. Naudzubillah. Semoga kita terlepas dari seperti itu. Jadi sebaik mungkin, sebisa mungkin untuk bisa dihindari praktek-praktek kecurangan tadi. Karena zaman sekarang orang nggak peduli lagi, asal dapat banyak, asal dapat fee, dapat apa, nggak peduli dilarang atau tidak, curang atau tidak, maka hendaknya dihindari. Berarti kecurangan jelas tidak boleh. Kalau dananya dari perusahaan yang memang di bidang yang haram, ya tadi kalau dana riba itu hanya dibolehkan untuk fasilitas umum, tidak untuk kepentingan pribadi atau lebih modal usaha dan lain sebagainya. Tapi kalau dari perusahaan yang memang nggak ada masalah, perusahaan negara, perusahaan tertentu, perusahaan sepatu, perusahaan garment, ya, kan secara dohir kan nggak ada masalah. Kita kan nggak melihat detailnya, apakah dia punya simpanan bank, itu urusan mereka. Tapi kan perusahaannya perusahaan tentang baju, garment, tentang sepatu, atau perusahaan tentang makanan, nggak ada masalah. Itu inti dari asal dananya atau asal uangnya. Wallahu ta'ala alam.